Nan Batian tersenyum getir, aku tahu, tapi bertahun-tahun telah berlalu, dan dia menjadi seperti ini sekarang. Bisakah kita kembali seperti dulu? Chen Ping menatapnya dan berkata dengan serius, masa lalu mungkin tak bisa diubah, tapi masa depan mungkin saja terjadi. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, kesehatan Nyonya Rumah Gendut mungkin tidak sepenuhnya tak bisa diperbaiki. Nan Batian tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan terpancar di matanya. Apa katamu? Tuan Chen, apakah kau punya solusi? Chen Ping menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menjaminnya, tetapi saya mungkin akan mencobanya. Saya pernah melihat catatan serupa di sebuah buku kuno. Di sana tertulis bahwa cacat fisik yang disebabkan oleh beberapa keterampilan jahat tidak sepenuhnya tidak dapat dipulihkan. Kuncinya adalah menemukan akar penyebab kekuatan jahat, menganalisis prinsip aliran energinya, lalu menggunakan pengobatan dan latihan yang tepat untuk menetralkan efek sampingnya. Dia berhenti sejenak dan berkata, bolehkah aku bicara baik-baik dengan Nyonya Gemuk? Aku ingin tahu detail tentang kemampuan jahat itu. Nan Batian ragu sejenak lalu mengangguk, baiklah. Terima kasih, Tuan Chen. Dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan Acui, dan juga kesempatannya untuk menebus kesalahannya. Tidak lama kemudian, wanita gemuk itu mengatur segalanya, datang dengan gembira, dan membawa Nan Batian ke pesta. Batian, ayo pergil, aku sudah menyiapkan makanan dan anggur yang enak. Ayo ngobrol, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Banyak yang ingin kuceritakan padamu. Nan Batian melirik Chen Ping, dan Chen Ping mengedipkan mata padanya. Nan Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada wanita gemuk itu, Acui, aku ingin memberitahumu sesuatu. Lagi pula, Tuan Chen bilang dia mungkin punya cara untuk membantumu. Ketika wanita gemuk itu mendengar nama yang telah lama hilang, Acui, tubuhnya bergetar hebat dan air mata menggenang di matanya. Dia menatap kosong ke arah Nan Batian, lalu ke arah Chen Ping, suaranya sedikit bergetar, bantu aku. Bantu aku dengan apa? Chen Ping melangkah maju dan berkata dengan tulus, Bos Gendut, aku ingin membantumu. Lihat apakah aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan efek samping dari kemampuan jahatmu dan mengembalikan tubuhmu ke keadaan semula. Wanita gemuk itu tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah mendengar lelucon besar, tetapi tawanya penuh dengan kepahitan dan ejekan terhadap diri sendiri. Mengembalikan ke keadaan semula. Adik kecil, berhentilah menggodaku. Selama bertahun-tahun, aku telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal dan mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Efek samping dari teknik jahat ini tidak dapat diubah, dan aku sudah menerima takdirku sejak lama, kata wanita gemuk itu. Aku tahu ini sulit, kata Chen Ping tegas, tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Fatih, tidakkah kau ingin kembali ke wujud aslimu? Tidakkah kau ingin memulai kembali dengan Nan Batian seperti dirimu sekarang? Kalimat ini bagaikan kunci, yang membuka hasrat yang telah lama terpendam dalam hati wanita gemuk itu. Tawanya tiba-tiba terhenti, dan dia menatap Nan Batian dengan tatapan kosong,
matanya penuh hasrat dan ketidakpercayaan. Ya, bagaimana mungkin dia tidak mau? Selama bertahun-tahun, dia telah bermimpi berkali-kali di malam hari bahwa dia telah berubah kembali menjadi Ah Cui yang cantik, meringkuk di samping kakak Batian. Tetapi setiap kali aku terbangun dan melihat tubuhku yang membengkak, aku dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berujung. Apakah benar-benar ada harapan? Suara wanita gemuk itu serendah dengungan nyamuk, tetapi mengandung sedikit isyarat harapan. Saya 70% yakin, kata Chen Ping. Ini perkiraan konservatif berdasarkan kombinasi teks kuno dan penilaiannya sendiri. Tapi saya ingin Anda menceritakan detail teknik jahat itu, termasuk rumusnya, cara mempraktikkannya, serta perasaan dan perubahan fisik yang Anda alami saat mempraktikkannya. Wanita gemuk itu ragu-ragu sejenak, menatap mata Nan Batian yang penuh semangat, dan memikirkan rasa sakit serta rendah diri yang telah La tanggung selama bertahun-tahun. Akhirnya, La menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah. Kukatakan padamu selama masih ada secercah harapan, aku bersedia mencoba. Sekalipun akhirnya aku gagal, aku akan menerimanya." Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping memulihkan diri dari luka-lukanya sambil berkomunikasi secara mendalam dengan wanita gemuk itu. Wanita gemuk itu menceritakan kepada Chen Ping tentang keterampilan jahat itu secara rinci, termasuk setiap detailnya. Chen Ping menemukan bahwa keterampilan jahat ini memang sangat mendominasi, La secara paksa melahap energi abadi eksternal, bahkan vitalitasnya sendiri, untuk mengubahnya menjadi kekuatan kekerasan, sehingga dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Organ-organ tubuh tidak mampu menahan erosi kekuatan dahsyat ini, sehingga mengakibatkan deformasi sel dan meridian. Chen Ping menggabungkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan inspirasi yang didapatnya dari buku-buku Korea dan mulai mempelajari metode memecahkannya. La menemukan bahwa kunci dari kemampuan jahat ini terletak pada melahap dan kegilaan. Selama La dapat menemukan kekuatan lembut untuk menetralkan energi kekerasan tersebut dan kemudian mengarahkannya ke arah yang berlawanan, ia mungkin dapat memperbaiki tubuhnya yang rusak secara bertahap. La membuat daftar panjang tanaman obat, semuanya merupakan harta karun yang sangat langka dari surga dan bumi. Beberapa di antaranya bahkan berada di ambang kepunahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita gemuk itu segera mengerahkan seluruh koneksi dan sumber dayanya untuk mencarinya dengan segala cara. Nan Batian tinggal bersama Fatih sepanjang waktu, dan kesenjangan di antara mereka perlahan-lahan sirna dalam ekspektasi bersama mereka. Setelah beberapa hari, semua herba alkimia terkumpul. Chen Ping menyiapkan formasi besar dan rumit untuk Fatih di ruang rahasia gedung informasi. "Tuan bangunan Pufi," kata Chen Ping dengan sungguh-sungguh, "proses selanjutnya mungkin sangat menyakitkan, karena kita perlu mengarahkan energi spiritual untuk membalikkan meridian Anda dan menetralkan kekuatan jahat. Lebih lanjut, begitu kau mulai, kau tak boleh berhenti, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Yang terpenting, setelah kau berhasil, kekuatan yang telah kau bangun selama bertahun-tahun melalui kultivasi jahatmu akan menurun drastis, bahkan mungkin kembali ke level sebelum kultivasi atau bahkan lebih rendah.
Kau yakin ingin melanjutkan? Wanita gemuk itu melirik Nan Batian, yang berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh kekhawatiran sekaligus semangat, dan senyum tegas tersungging di wajahnya. Aku yakin. Aku bisa berlatih lagi jika kekuatanku habis, tapi menemukan kembali diriku yang dulu dan menjadi layak untuknya, itu sudah cukup. Nan Batian melangkah maju dan menggenggam tangannya erat-erat. Acui, apapun yang kau alami, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Air mata wanita gemuk itu mengalir lagi, tetapi kali ini, air mata kebahagiaan. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tengah barisan arwah. Tuan Chen, mari kita mulai. Chen Ping mengangguk dan mengaktifkan formasi. Dalam sekejap, energi abadi yang kaya berkumpul dari segala arah dan mengalir ke dalam formasi. Chen Ping membentuk segel dengan tangannya, mengarahkan energi spiritual dan perlahan-lahan menyuntikkannya ke tubuh wanita gemuk itu sesuai dengan rute yang telah disimpulkannya. Wanita gemuk itu langsung mengerang kesakitan. Energi spiritual yang lembut memasuki tubuh dan langsung bertabrakan dengan keras dengan kekuatan ganas yang dihasilkan oleh kekuatan jahat. Tubuhnya mulai bergetar hebat, urat-urat menonjol di bawah kulitnya, dan dia tampak sangat tersiksa. Nan Batian sangat cemas menyaksikan dari samping, tetapi lah tak berdaya, lah hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyemangatinya dalam diam. Chen Ping sepenuhnya fokus dan tidak berani mengendur sedikit pun. Lah terus-menerus menyesuaikan jumlah dan arah masukan energi spiritual, dengan hati-hati memandu penggabungan dan netralisasi kedua kekuatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana di ruang rahasia itu menjadi semakin tegang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ketika sinar matahari pertama keesokan harinya bersinar melalui celah-celah ruang rahasia, sebuah keajaiban akhirnya terjadi. Aura kekerasan dari wanita gemuk itu berangsur-angsur mereda, digantikan oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang lembut dan murni. Tubuhnya yang awalnya gemuk menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Lemak berlebih berangsur-angsur hilang, kulit menjadi kencang dan halus, dan fitur wajah yang hampir tidak terlihat karena lemak berangsur-angsur muncul, menjadi bersih dan lembut. 1 jam lagi berlalu, dan Chen Ping akhirnya menyelesaikan latihannya, hampir kelelahan. Dia memandang orang-orang dalam formasi itu dan tersenyum puas. Nan Batian bergegas mendekat dengan tidak sabar. Dalam formasi itu, seorang wanita dengan tubuh proporsional dan wajah cantik perlahan membuka matanya. Matanya jernih dan lembut, meskipun wajahnya masih sedikit pucat karena transformasi yang baru saja dialaminya, samar-samar terlihat bayangan, Acui, di masa lalu, lah bahkan memiliki pesona yang lebih dewasa seiring berjalannya waktu. Acul, suara Nan Batian bergetar, lah mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya, tetapi takut itu hanya mimpi. Wanita itu menatapnya dan tersenyum malu-malu dan manis, persis seperti gadis kecil saat itu, Kakak Batian. Nan Batian tak dapat menahan diri lagi dan memeluknya erat, air mata mengalir di wajahnya. Ini aku, Acui, aku di sini. Bertahun-tahun keterasingan, kesalahpahaman, dan penghindaran lenyap pada saat ini. Pelukan erat itu tampaknya menebus dekade-dekade yang telah terlewati.
Chen Ping memandangi dua orang yang berpelukan dan menangis, lalu diam-diam meninggalkan ruang rahasia itu, memberi mereka ruang untuk menyendiri. Dia tahu bahwa kedua kekasih itu akhirnya bisa memulai kembali. Sehari kemudian, kondisi Acul benar-benar stabil. Meskipun kekuatannya memang telah menurun drastis dan kembali ke tahap jiwa baru lahir, senyumnya semakin lebar dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya rileks dan gembira. Nan Batian pun sepenuhnya melepaskan beban di hatinya dan selalu berada di sisi Acui. Keduanya tak terpisahkan, bak pasangan pengantin baru. Acui dan Nan Batian secara khusus mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Chen Ping. Saat makan, Acul mengangkat gelas anggurnya dan membungkuk hormat kepada Chen Ping. Tuan Chen, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda tidak hanya mengembalikan penampilan asli saya, tetapi Anda juga membantu saya berdamai dengan saudara Batian. Saya, Cui, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Nan Batian juga mengangkat gelasnya, Tuan Chen, Anda adalah dermawan kami yang luar biasa. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, saya akan menerjang api dan air tanpa ragu. Chen Ping cepat-cepat melambalkan tangannya, kalian terlalu sopan. Ini hanya bantuan kecil untukku. Aku juga sangat senang melihat kalian berdua akhirnya menikah. Cui meletakkan gelas anggurnya, raut wajahnya berubah serius. Tuan Chen, Anda tadi bilang Anda sedang melacak keberadaan istana Dao jahat, kan? Chen Ping mengangguk, benar. Cui berkata, jaringan intelijen gedung informasi saya tersebar di mana-mana, dan selama bertahun-tahun, kami telah mengumpulkan banyak informasi tentang istana Dao jahat. Mereka bertindak secara rahasia, dan lokasi kuil utama tidak diketahui, tetapi kami memiliki beberapa petunjuk tentang kuil cabang di berbagai tempat. Dia berhenti sejenak, mengeluarkan sebuah peta dari tas penyimpanannya, membentangkannya di atas meja, menunjuk ke salah satu tanda dan berkata, kuil cabang ini khususnya terletak di bawah medan perang kuno yang terbengkalai jauh di dalam pegunungan angin hitam. Kekuatan aula cabang ini sangat besar, dan ketua aulanya adalah seorang iblis dengan kultivasi yang mendalam. Konon, ia menyimpan banyak rahasia inti aula jahat. Saya terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri untuk mengurusinya sebelumnya, tetapi sekarang saya akan memberitahukan alamat tepatnya, dengan harapan dapat membantu Anda. Chen Ping menatap tanda yang jelas pada peta, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah penting dalam usahanya mengejar istana jahat. Terima kasih banyak. Chen Ping menyimpan peta itu dengan sungguh-sungguh. Hadiah ini sangat berharga. Cul tersenyum dan berkata, senang sekali bisa membantumu. Tapi, kamu harus hati-hati. Iblis di kuil cabang itu tidak mudah diatasi. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk datang kepada kami. Nan Batian pun mengangguk dan berkata, benar, Tuan Chen, hati-hati. Kalau perlu, saya ikut. Perasaan hangat muncul di hati Chen Ping, dan dia mengangguk, baiklah, jika aku membutuhkanmu, aku pasti akan menemukanmu. Chen Ping sebenarnya tidak ingin terlalu mengganggu Nan Batian. Karena Nan Batian dan Acul baru saja berdamal,
mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Nan Batian setuju menjadi pelayannya selama 300 tahun, tetapi Chen Ping tidak benar-benar membiarkan Nan Batian menjadi pelayannya.